Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Fatwa Tandri Awaru dari Program Studi Gizi Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Megariski Makassar. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh di program studi gizi, yaitu mata kuliah Gizi Ibu Hamil dan Menyusui yang merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS dan akan diambil mahasiswa pada semester 4. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di aspek pengajaran. Hal-hal yang akan dijelaskan atau di-cover dalam video ini terdiri dari yang pertama, deskripsi mata kuliah, kemudian dilanjutkan dengan capaian pembelajaran, adapun juga materi pembelajaran, selanjutnya ada metode pembelajaran dan akan ditutup dengan penilaian. Untuk deskripsi mata kuliah ini membahas tentang fisiologi kehamilan dan laktasi, pemantauan status kesehatan dan status gizi pada ibu hamil dan juga ibu menyusui. Kemudian bagaimana menghitung kebutuhan gizi pada ibu hamil dan ibu menyusui, serta masalah-masalah kesehatan yang sering terjadi atau dihadapi oleh ibu hamil dan ibu menyusui. Juga akan dibahas mengenai pemberian inisiasi menyusu dini atau IMD dan ASI eksklusif pada bayi. Selanjutnya terkait dengan capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini terdiri dari sikap, yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Dalam pengetahuan, mengetahui konsep teoritis, prinsip pangan gizi dan kesehatan dalam pelayanan pangan gizi keluarga dengan memanfaatkan iptek secara tepat. Untuk kemampuan umum, yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Dan untuk kemampuan khusus yaitu mampu mengenali, menggali informasi dan mengatasi masalah asupan makan, status gizi, serta pengaruh lingkungan serta perilaku terkait. Untuk materi pembelajaran pada mata kuliah ini, pada pertemuan di awal akan dibahas mengenai ibu hamil, kemudian dilanjutkan dengan ibu menyusui. Pada ibu hamil, topiknya akan dimulai dengan membahas topik pertama yaitu anatomi dan fisiologi serta organ reproduksi pria dan wanita. Topik kedua mengenai fisiologi kehamilan. Topik ketiga mengenai pemantauan status gizi pada ibu hamil. Topik keempat mengenai menghitung kebutuhan gizi ibu hamil. Topik kelima, suplementasi dan gaya hidup yang berdampak pada kehamilan. Topik keenam akan membahas mengenai masalah kesehatan dan kehamilan yang beresiko. Topik ketujuh akan masuk pada ibu hamil yaitu mengenai perubahan anatomi dan fisiologi laktasi. Dilanjutkan dengan topik ke-8 mengenai ASI, topik ke-9 mengenai inisiasi menyusu dini dan ASI eksklusif, topik ke-10 tentang peran status gizi ibu dalam menentukan kualitas ASI, topik ke-11 menghitung dan menjelaskan kebutuhan gizi ibu hamil dan bagaimana menjelaskan besaran masalah kesehatan dan gizi pada ibu menyusui. Adapun metode pembelajaran yang digunakan ini akan bergantung dari bahan kajian atau materi pembelajaran yang telah disampaikan tadi. Misalnya pada pekan sebelum UTS itu akan menggunakan metode blended learning dan pekan setelah UTS akan berfokus pada diskusi kelompok atau focus group discussion. Sementara untuk bentuk perkuliahan akan dilakukan secara sinkronus, yaitu dilakukan secara tatap muka di ruang kelas maupun menggunakan tools seperti web conference yaitu Zoom meeting. Sedangkan pelaksanaan perkuliahan secara asinkronus itu kadang dilakukan melalui grup WhatsApp ataupun forum diskusi di LMS, dalam hal ini SIAKAT yang digunakan oleh Universitas Megariski. Terakhir, untuk evaluasi hasil pembelajaran mahasiswa diperoleh dari kehadiran sebesar 10%, sikap 15%, tugas 20%, UTS 25%, dan UAS 30%, sehingga totalnya adalah 100%.
Demikianlah informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah gizi ibu hamil dan menyusui untuk mahasiswa S1 Gizi Universitas Megareski. Berikutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah mahasiswa sekalian. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita di mata kuliah Gizi Ibu Hamil dan Menyusui. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan absen dulu ya. Siti Nurhalisa, Sukaini, Calista, Ervita. Oke, sebelum kita mulai, karena perkuliahan kita dimulai di siang hari, masih semangat? Masih. Oke, jadi saya mau tanya dulu kabarnya. Bagaimana kabar hari ini? Sehat, luar biasa. Oke, jadi saya harap semuanya benar-benar sehat luar biasa sehingga perkuliahan kita bisa berjalan dengan lancar, ilmunya bisa diterima dengan baik dan bermanfaat insya Allah ke depan ya. Oke, jadi hari ini kita akan membahas mengenai komposisi ASI. Ini pertemuan kita yang ke-10 ya. Nah, kita akan bahas mengenai komposisi ASI. Ada beberapa hal yang akan kita bahas hari ini, yaitu bisa dilihat di layar ya. Yang pertama adalah pendahuluan, kemudian fase ASI, kemudian jenis-jenis ASI, kandungan dalam ASI matur, kemudian kita akan melihat perbandingan antara ASI dengan susu formula ya. Nah, adapun referensi yang kita gunakan untuk Anda baca lebih dalam mengenai materinya, silahkan mencari di bukunya Brown, Judith Brown, itu Nutrition Through the Life Cycle. Kemudian ada juga Lawrence and Lawrence, judulnya Breastfeeding, A Guide for Medical Professional. Nah, oke, sebelum kita masuk, saya mau melihat dulu review. Jadi sebelumnya pertemuan kemarin kan kita membahas tentang apa? Ada yang ingat? Oke, fisiologi menyusui. Ada yang bisa memberikan review dulu tentang fisiologi laktasi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Coba siapa? Oke, silahkan Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari hasil pembelajaran pekan lalu, saya memahami bahwa laktasi adalah suatu proses fisiologis di mana wanita ini memproduksi dan mengeluarkan ASI baik itu selama kehamilan dan sampai proses menyusui. Kemudian ada organ atau anatomi dari payudara, yang pertama ada putih susu, kemudian aureola, jaringan adiposa, kemudian ada kulit, dinding toraks, kemudian ada otot dada, lobus, dan ada saluran susu. Kemudian dari hal yang mempengaruhi proses atau kualitas menyusui ibu itu, yang pertama adanya nutrisi, kemudian stimulus pada payudara, dan kondisi mental atau stres dari ibu hamil. Oke, terima kasih Nisa. Terus ya, jadi minggu lalu kita sudah bahas tentang itu, tentang fisiologi laktasi. Jadi kita mengenal organ yang berfungsi dalam proses laktasi. Jadi seperti teman-teman tadi katakan, laktasi itu bukan hanya tentang bagaimana memberi susu, tapi bagaimana proses menghasilkan susu di dalam tubuh dan menyalurkannya untuk dikonsumsi oleh bayi. Nah, itu ya definisi laktasi. Siapa yang mau menjelaskan atau memberikan pendapatnya mengapa harus memberikan ASI? Apa itu ASI? Oke, air susu yang diberikan oleh ibu kepada bayi. Jadi kenapa kita harus memberikan ASI? Siapa yang mau? Oke, Satma. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa harus memberikan ASI? Nah, menurut saya ASI itu harus diberikan. Yang pertama itu karena ASI merupakan makanan yang kaya akan nutrisi bagi bayi. Kemudian yang kedua,
apabila ASI tidak tersalurkan ke bayi juga akan menyebabkan penyakit bagi si ibu. Terima kasih. Oke, jadi menurut temanmu tadi, mengapa kita harus memberikan ASI? Menurutnya dia akan ada memberikan manfaat untuk bayi dan juga untuk ibu. Di bayi itu diberikan makanan supaya dia bisa tumbuh dan bertahan hidup ya. Di ibu ketika diberikan maka dia akan memberikan juga dampak positif untuk ibunya. Tapi ada satu hal yang paling penting. Kenapa ibu-ibu ini harus memberikan ASI kepada bayinya? Kita lihat ya. Jawabannya tadi sudah benar. Tidak ada yang salah ya. Sudah benar. Tapi ini adalah alasan paling fundamental kenapa ibu-ibu perlu memberikan ASI. Ternyata itu adalah perintah agama. Ini adalah perintah agama. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan karena didasarkan atas perintah agama, maka dia akan memberikan kita pahala. Jadi bukan sekedar kita memberi makan bayinya, bukan sekedar untuk mendapatkan keuntungan bahwa ibunya bisa terhindar dari kanker payudara atau masitis, tapi lebih dalam lagi bahwa ternyata Tuhan memerintahkan. Ini ada dalam kitab suci Al-Quran ya bagi muslim. Tentu bagi agama lain kalau kamu cari pasti ada perintah ini. Kenapa bisa? Nah karena ASI ini kan buatan Tuhan ya. Dia diproduksi dalam tubuh manusia. Jadi ini adalah cairan yang sangat luar biasa. Nah ini alasan yang harus paling fundamental. Karena ternyata dia diperintahkan dalam agama. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Nah itu dia. Nah, alasan kedua, seperti yang temanmu tadi katakan, bahwa ASI ini sangat bermanfaat untuk bayi. Disebutkan bahwa ASI adalah cairan yang dinamis. Apa itu dinamis? Artinya dia bergerak terus, berubah-ubah. Ya, dia mengandung antibodi. Antibodi ini akan berguna untuk bayi, terutama yang bayi baru lahir ya. Bayi baru lahir belum mengembangkan yang namanya kekebalan tubuh. Nah, antibodi ini dia akan membantu bayi untuk bertahan hidup. Fungsi utamanya membantu dia bertahan hidup karena dia belum memiliki kekebalan tubuh. Nah, ada antibodi di dalam ASI, dia akan sesuai dengan bayinya. Kemudian, ASI sebagai cairan yang dinamis, tidak ada 2 ASI yang identik dari segi komposisi. Jadi, ibu satu dengan ibu yang lain itu berbeda komposisinya. Kalau kamu mau coba meneliti ya atau melihat apa sih komposisi ASI di setiap ibu itu pasti berbeda. Ada yang kandungan proteinnya sekian, di ibu yang satu mungkin kandungan antibodinya yang tinggi karena bayinya sedang sakit, di ibu yang lain mungkin kandungan vitaminnya yang lagi tinggi karena bayinya memang membutuhkan vitamin yang lebih tinggi. Nah, itulah kenapa kita mengatakan bahwa ASI ini adalah cairan yang dinamis, dia berbeda-beda, tidak ada yang sama meskipun ibunya misalnya kembar melahirkan di waktu yang sama. Bisa jadi ASI-nya itu berbeda, tidak akan sama. Nah, gitu ya. Nah, kita lihat dulu sekarang fase dan jenis ASI. Ada fase dan jenis ASI. Dibedakan ya, ada fase dan ada jenisnya. Fase ASI namanya adalah fase. Terdiri dari kolostrum, ASI transisi dan ASI matur. Jadi, kolostrum ini dihasilkan oleh ibu menyusui, jadi ASI yang dihasilkan oleh ibu menyusui mulai dari dia sudah melahirkan sampai 7 atau 10 hari pertama. Jadi kira-kira seminggu dia akan menghasilkan kolostrum, seminggu setelah melahirkan. Nanti kita lihat bagaimana sih itu kolostrum, seperti apa modelnya. Kemudian setelah seminggu, ASI yang dihasilkan itu kita sebut ASI transisi. Dia berlangsung sampai sekitar 2 minggu. Setelah itulah baru kita sebut sebagai ASI matur. Nah, kita lihat kolostrum. Kolostrum ini biasanya warnanya agak kekuningan ya. Kalau ibu baru melahirkan, dia menghasilkan ASI yang warnanya agak kekuningan dan kental. Dia kental berwarna putih atau kuning, biasanya kuning ya. Kalau dipompa itu akan kelihatan, sangat jelas sekali dia berwarna kuning. Volumenya sedikit, 7-30 mili dalam 3 hari pertama. Kenapa sedikit? Karena disesuaikan dengan lambung bayi. Bayi yang baru lahir itu ukuran lambungnya masih sangat kecil. Maka produksi ASI yang di awal-awal kelahirannya itu juga masih sedikit. Nah,
Apa kandungan kolostrum ini? Dia memiliki proteinnya lebih tinggi daripada lemak dan laktosa. Kemudian dia kaya akan imunoglobulin A, laktoferin, dan faktor pertumbuhan. Kolostrum ini dia akan membantu bayi untuk kebal terhadap penyakit ya. Kemudian memfasilitasi perkembangan flora bifidus. Ini perkembangan di dalam saluran cerna bayi. Kemudian memfasilitasi pengeluaran mekonium. Ada yang tahu apa itu mekonium? Bayi yang baru lahir itu pernah lihat ya, ketika buang air besar, warna BAB-nya warna apa? Masa hitam ya. Nah, warna BAB bayi yang baru lahir itu hitam. Karena itu masih bercampur dengan cairan ketuban ya. Dia mengeluarkan, nah itu yang kita sebut sebagai mekonium. Nah, ini adalah kandungan gizi dari kolostrum. Nah, kita lihat di sini ketika dibandingkan dengan asimatur, kalorinya memang lebih rendah ya, tapi lihatlah di bagian protein. Nah, total proteinnya hampir 2 kali lipat daripada asimatur. Jadi dia memang kaya akan protein. Dan yang paling penting adalah imunoglobulinnya ya. Di sini ada tidak? Nah, ini imunoglobulin A. Dia adalah antibodi. Jumlahnya 0,5. Sementara pada asimatur dia hanya 0,1. Itu ya. Nah, selanjutnya ada asid transisi. Namanya asid transisi karena dia berada pada antara kolostrum dan asimatur. Karakteristiknya dia hampir mirip dengan kolostrum, tapi kandungan protein dan imunoglobulinnya sudah mulai menurun. Jadi protein dan imunoglobulinnya sudah mulai menurun, dia akan beradaptasi mengikut kandungannya mengikuti asimatur ya. Dia akan mencoba mengikuti asimatur. Dia adalah menjadi periode menggenjot produksi ASI untuk mencukupi kebutuhan gizi bayi. Volumenya sudah meningkat. Jadi kalau tadi cuma 70 mili, ASI transisi ini sudah sekitar 500 mili. Jadi bayinya sudah kuat ya, sudah kuat untuk menyusu. Selanjutnya adalah asimatur. Nah, ini adalah jenis ASI terbesar dan terpanjang. Bahkan sampai dia 2 tahun itu kita menyebut dia sebagai asimatur ya. Komposisinya tadi sudah kita lihat kaya akan kalori ya, lebih tinggi kalorinya. Kemudian fungsinya untuk pertumbuhan dan perkembangan. Jadi ini untuk membuat bayinya cepat gemuk, cepat tinggi, cepat bisa berkembang. Volumenya sudah meningkat menjadi 550 sampai 1150 ml per hari. Nah, di sini bisa kita lihat ya perbedaannya, perbandingan perbedaan. Anda bisa lihat di sini laktosa ya. Laktosa ini jenis karbohidratnya. Jadi karbohidrat pada ASI itu kita sebut sebagai laktosa ya. Dibandingkan dengan kolostrum, ini laktosanya lebih tinggi, proteinnya semakin sedikit di asimatur. Di sini banyak proteinnya. Lemak juga meningkat di asimatur ya. Nah, ini kalau secara kasat mata yang kita lihat. Nah, ini yang saya maksud kolostrum ini warnanya kekuningan, putih kekuningan ya. Kelihatan ya bedanya, semakin bertambah hari, semakin dia akan menjadi lebih putih ya. Nah, jadi ini kolostrum di hari-hari awal menjelang menuju memasuki ASI transisi, dia akan semakin pudar warna kuningnya. Nah, dia akan menjadi warna putih di hari ke-25. Nah, sekarang kita lihat jenis-jenis ASI. Ada 2 jenis ASI ya. Yang pertama for milk, yang kedua hin milk, atau biasa kita sebut sebagai susu awal dan susu akhir. Jadi dalam 1 kali periode menyusui ada 2 jenis susu yang keluar. Yang pertama keluar itu kita sebut for milk, yang setelah 10 menit itu kita sebut hin milk. Nah, itulah makanya ketika bayi-bayi disusui diharapkan untuk menyusui minimal 30 menit per payudara. Jangan setiap 10 menit dipindahkan. Kenapa? Kalau tiap 10 menit dipindahkan, dia hanya akan dapatkan ini for milk, susu awal. Dia tidak akan dapatkan hin milk. Sementara susu yang membuat bayi itu kenyang adalah hin milk. For milk ini seperti minum air ya.
Nah, dia tidak akan kenyang. Kalau misalnya dipindah-pindahkan per 10 menit, dia hanya akan selalu mendapatkan formil milk. Setelah 10 atau 15 menit bayi menyusu, itu baru keluar hind milk. Dia bentuknya lebih mengenyangkan, dan itu fungsinya untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan dari bayi itu sendiri. Nah, ini bisa dilihat ya, kalau formil milk ini lemaknya sedikit, proteinnya cukup tinggi, lebih tinggi daripada hind milk. Tapi hind milk ini dia lemaknya banyak. Nah, inilah yang bikin dia gemuk-gemuk ya. Nah, kalau kita lihat, nah ini kalau dipompa ya, ASI itu kalau dipompa, dia akan membentuk 2 lapis seperti ini. Kalau didiamkan ya, ada hind milk dan ada form milk. Form milk ini dia lebih encer. Dia lebih encer, tapi setelah 10 menit dipompa, dia akan mengeluarkan hind milk yang seperti ini. Dia jauh lebih kental komposisinya. Seperti ini gambarnya. Sampai di sini ada mau ditanyakan? Kalau ada mau bertanya boleh ya. Ini gambarannya. Kalau kita lihat, ini susu formula. Di bawah mikroskop ya. Nah, ini adalah ASI. Jadi kalau misalnya kita lihat susu formula itu tidak ada yang bergerak-gerak. Kalau kamu masukkan ASI di bawah mikroskop, kamu akan melihat cairan itu bergerak dan dia sifatnya seperti tadi kita bahas, dia sifatnya dinamis. Nah, jadi sangat ajaib sekali. Kita menyebut dia sebagai cairan yang sangat ajaib. Jadi ada sel-sel hidup di dalam ASI tersebut ketika kita bandingkan dengan susu formula. Yang saya maksud sel-sel hidup ini adalah ASI yang DBF ya, direct breastfeeding, artinya disusui langsung. Kalau ASI yang sudah masuk kulkas, kamu juga tidak akan menemukan dia sel-sel hidup di dalamnya. Itulah kenapa kalaupun misalnya ibunya memompa ASI, masih lebih disarankan untuk dia menyusu langsung ya. Meskipun penyimpanan susu formula itu tetap jauh lebih baik ketimbang susu formula, tapi kalau misalnya ada direct breastfeeding atau menyusu langsung itu juga jauh lebih baik daripada susu formula itu sendiri. Nah, seperti itu ya. Nah, itulah penjelasan mengenai komposisi ASI. Sampai di sini, apakah ada yang mau ditanyakan? Siapa yang mau bertanya? Boleh angkat tangan? Oke. Eka, apa yang mau ditanyakan? Boleh. Oke, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Izinkan saya bertanya, Bu. Di sini yang saya ingin tanyakan, kira-kira ada berapa banyak ibu yang setelah melahirkan ini tidak bisa menyusui? Dan kira-kira apa yang menyebabkan hal tersebut, Bu? Terima kasih. Terima kasih Eka ya atas pertanyaannya. Nah, jadi memang pada kenyataannya kita melihat ya, banyak ibu-ibu yang tidak bisa menyusui bayinya. Nah, kalau berapa jumlahnya, kita nanti lihat ya. Kalau kamu melihat peta seluruh dunia, ASI eksklusif itu masih di bawah setengah. Masih di bawah setengah populasi ibu menyusui. Kamu bisa cek nanti di webnya WHO, breastfeeding. Di situ akan kelihatan bahwa hampir 50% ibu yang sudah melahirkan itu tidak memberikan ASI eksklusif. Jadi tidak sampai 50% ibu-ibu ini yang mau memberikan ASI untuk anaknya, ASI eksklusif ya. Nah, kenapa bisa terjadi? Itu sebenarnya terjadi di awal-awal kehidupan bayi. Jadi setelah melahirkan ada banyak, bukan hanya 1-2 ya, banyak ibu-ibu yang memang belum bisa mengeluarkan ASI. Jadi kalau kita lihat tadi kolostrum itu jumlahnya hanya 7 sampai 10 mili ya. Nah, kadang-kadang ibu ini tidak merasa bahwa dia punya ASI. Padahal yang ada di dalam payudaranya itu adalah kolostrum yang memang jumlahnya kecil. Memang di awal kehidupan ya, di 3 hari pertama itu memang masih sulit ya bayi atau ibu untuk mengeluarkan ASI-nya. Tapi bayi itu punya mekanisme bertahan hidup selama 3 hari tanpa menyusu. Dia tidak akan mati ya. Jadi itu ibu-ibu yang tidak sabaran ya. Nah, dia tidak melakukan rangsangan itu, dia tidak membiarkan bayinya untuk mengisap. Sehingga tidak ada rangsangan. Jadi sampai hari kesekian memang tidak akan ada ASI-nya. Jadi supaya ada ASI-nya di hari 1 sampai 3 itu ibu-ibu harus rajin
melakukan pelekatan ya, istilahnya pelekatan ke payudara supaya tubuh merespon ya. Oh, ada rangsangan, bayi butuh ASI, tubuh akan memproduksi ASI dan melakukan proses pengeluaran ASI melalui duktus-duktus yang ada di dalam payudara. Oke, sampai situ gimana? Oke, aman. Ada lagi? Oke, silahkan. Boleh. Baik, izinkan saya bertanya. Masalah yang sering terjadi pada ibu itu setelah melahirkan tidak keluar ASI-nya. Sudah melakukan segala cara. Dan pertanyaan saya, apa yang menyebabkan hal tersebut dan cara apa yang tepat untuk menanganinya? Oke, terima kasih. Jadi ada satu hal yang kadang diabaikan ya, yang kadang diabaikan oleh ibu-ibu ini, yaitu dukungan keluarga. Ini dukungan keluarga sangat penting karena dia akan mempengaruhi stres ya. Ibu-ibu yang baru melahirkan dan dia stres itu memang akan menyumbat payudara untuk mengeluarkan ASI. Jadi dia akan menghambat ASI untuk dikeluarkan karena ada faktor stres. Makanya ibu-ibu yang baru melahirkan itu harus bahagia ya. Jadi kalau kamu datang menjenguk ibu-ibu yang baru melahirkan, jangan keluarkan bahasa-bahasa yang julid ya, karena mereka itu sangat sensitif. Di perubahan hormon yang sangat cepat itu menyebabkan ibu-ibu ini jadi mudah stres, mudah tersinggung, padahal kita tidak bermaksud menyinggung ya. Stres itu sangat berperan penting. Selain tadi rangsangan melalui pelekatan ya, jadi bayinya terus dilekatkan ke payudara ibunya, terus tidak ada stres, dukungan keluarga penting, dan yang tidak kalah penting adalah asupan ibunya. Ibunya harus makan makanan yang sehat dan bergizi seimbang. Jangan lupa air putih. Nah, bagaimana ibunya mau menghasilkan cairan kalau dia ternyata tubuhnya butuh cairan? Jadi pastikan bahwa ibu-ibu ini mengonsumsi cairan yang cukup ya. Kalau biasanya manusia normal mengonsumsi 2 liter sehari, ibu menyusui disarankan mengonsumsi sampai 3 liter ya, 3 liter air. Oke, sampai sini gimana? Oke, aman ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, minggu depan kita akan masuk ke ini ya, IMD dan ASI eksklusif. Jadi minggu depan kita akan bahas inisiasi menyusui dini dan ASI eksklusif. Kalian boleh baca materinya supaya minggu depan kita bisa berdiskusi lebih dalam. Selanjutnya ada tugas individu. Jadi setiap mahasiswa ini membuat review jurnal internasional. Nah, nanti kamu akan paparkan di 2 minggu depan. Minggu depan masih akan terima materi IMD dan ASI eksklusif. Minggu depannya lagi kalian presentasikan jurnalnya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, mungkin sampai di sini saja pertemuan kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Terima kasih atas waktunya. Insya Allah kita bertemu minggu depan di hari dan jam yang sama. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama ya saya menjelaskan. Demikianlah deskripsi singkat serta cuplikan video pembelajaran dari mata kuliah Gizi Ibu Hamil dan Ibu Menyusui yang saya ampuh. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan di program studi S1 Gizi Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Megareski Makassar. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan panitia sertifikasi Smart Dosen, khususnya dari Direktorat Sumber Daya, Dirjen Dikti dan Ristek, Kemendikbudristek Indonesia. Dan tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Universitas Megareski, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, rekan sejawat dosen, dan rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas semua kekurangannya saya memohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.